Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi ketujuh ini kita akan membahas keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ya. Nah, ini menjadi hal yang penting yang harus kita pahami dan kita nanti implementasikan di kelas ya. Sebelumnya kita belajar tentang mengelola kelas. Nah, ini terkait dengan mengajar pada kelompok kecil dan perorangan gitu ya. Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di sini sengaja saya buat agak berbeda ya, jenis fontnya, jenis ukuran fontnya gitu ya, karena memang nanti ada fokus-fokus yang harus diperhatikan. Nah, mengajar kelompok kecil dan perorangan. Artinya, selama kegiatan pembelajaran, guru menghadapi siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda ya. Ada nanti kebutuhan, cara, dan kemajuan. Jadi kalau kita melihat kan terkait dengan karakteristik ini kan tentu berbeda-beda ya. Itulah kenapa kalau di sekarang di asesmen penilaian awal di kampus di kurikulum Merdeka begitu ya, di sekolah-sekolah itu sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka atau yang sekarang dijadikan sebagai kurikulum nasional. Tentu yang kita hadapi peserta didik itu karakteristiknya berbeda-beda ya, mulai dari latar belakang gitu ya, itu juga nanti mempengaruhi latar belakang pendidikan, lalu sifat, lalu nanti ada gaya belajar, lalu nanti ada kecenderungan jenisnya ya, baik misalkan introvert, extrovert gitu ya, atau di tengah gitu ya, atau nanti ada siswa yang gaya belajarnya audio ya, audio visual atau visual saja gitu ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi gitu ya, bagaimana di kelompok kecil dan perorangan ini tuh menjadi hal yang harus diperhatikan. Makanya sebenarnya asesmen awal pada saat kita mulai mengajar itu menjadi hal yang penting, apalagi kalau misalkan itu menjadi agenda sekolah dan itu dipegang ya, data itu dipegang oleh guru, sehingga nanti kita akan mengetahui data atau gaya belajar dari masing-masing peserta didik, sehingga kita nanti pada saat mengaplikasikan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini akan menjadi lebih fokus gitu ya, seperti itu. Nah, tentu kebutuhan dari siswa kan berbeda-beda ya. Ada yang misalkan kebutuhan belajarnya dia harus dengan baiknya itu dengan demonstrasi gitu ya, dengan praktikum gitu, dengan eksperimen gitu ya. Ada yang ya hanya sekedar dijelaskan saja gitu secara audio gitu, guru menjelaskan tanpa misalkan ada gambar itu sudah paham gitu ya. Ada yang juga harus learning by doing, artinya dia harus ketika menjelaskan itu harus dia juga diskusi dengan teman-teman yang lain gitu ya, teman sekelompok. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan yang berbeda gitu ya, yang dibutuhkan siswa atau peserta didik dalam rangka dia belajar gitu ya, dalam rangka belajar, sehingga itu menjadi hal yang sebenarnya perlu diperhatikan gitu oleh guru, sehingga nanti capaian pembelajaran atau CP atau TP, tujuan pembelajaran itu posisinya bisa tercapai dengan baik. Lalu di karakteristik yang berbeda juga ada bagaimana nanti dia bisa mengembangkan gitu ya cara dan kemajuannya gitu. Jadi memang di mengajar kelompok kecil dan perorangan ini secara sederhana nanti akan lebih spesifik caranya seperti apa gitu, mengembangkan dengan cara seperti apa gitu. Nah, itu nanti akan terlihat berdasarkan tadi asesmen kebutuhan awal terkait dengan gaya belajar. Atau misalkan kemajuannya, kan setiap siswa juga posisinya memiliki kemajuan yang berbeda-beda. Itulah kenapa di
kurikulum merdeka ada diferensiasi. Jadi memang kalau misalkan kita memberikan sebuah pengajaran atau materi atau transfer knowledge, maka itu memang harus diperhatikan gitu ya, level-levelnya juga gitu. Jadi ketika kita misalkan melakukan assessment, apakah di pertanyaan C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6 si anak sudah melakukan kemajuan atau dia sampai mana tuh? Kan nanti ada yang berbeda, ada yang kemajuannya sampai level misalkan di level 2 saja. Di level 2 dia agak lama. Ada yang langsung sampai level 3 gitu ya. Ada yang sampai level 5 sehingga itu menjadi apa namanya? Bahan untuk kita sebagai guru di dalam rangka mengajar gitu. Jadi memang benar-benar mengajarnya itu sesuai dengan karakteristik dari siswa itu sendiri, karena memang itu menjadi hal yang penting. Jadi sebenarnya kata-kata mengajar ini sangat 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 luas gitu kalau kita paham. Jadi bukan hanya sekedar mengajar transfer ilmu saja gitu, setelah itu tidak memperhatikan hal-hal yang lain. Nah justru kalau misalnya seperti itu saja, ya mohon maaf, kita tidak usah menjadi guru pun itu sudah bisa melakukan itu gitu. Karena ini adalah sebuah apa namanya jenjang profesional, artinya memang profesi kita sebagai guru, maka kita sebenarnya harus mengetahui kebutuhannya seperti apa, caranya seperti apa gitu ya, tingkat kemajuannya seperti apa, sehingga kita sebagai guru itu benar-benar memaksimalkan potensi peserta didik gitu, yang bukan hanya sekedar ya udah transfer ilmu saja gitu ya, karena kita sebagai pendidik ya profesinya gitu. Oke ya, kita lanjut. Nah ini mengajar kelompok kecil dan perorangan nanti ada dua ya, dibagi menjadi dua. Nanti ada penggunaan di kelas ya, penggunaan di kelas ini posisinya ada beberapa hal gitu ya yang diperhatikan di dalam kelas gitu ya ketika mengajar kelompok kecil dan perorangan. Lalu nanti ada komponen-komponennya ya, komponen-komponennya yang perlu diperhatikan gitu ya, sehingga mengajar kelompok kecil dan perorangan ini menjadi efektif begitu ya, menjadi efektif. Oke ya, kita bahas satu-satu ya. Oke. Nah, di penggunaan di kelas ini menjadi hal yang penting. Yang pertama adalah topik tertentu. Jadi kalau kita mengajar kelompok kecil ini dan perorangan gitu, maka kita harus mengerti bahwa topiknya ini topik tertentu. Jadi tidak semua topik atau judul atau pokok bahasan yang bisa disajikan atau bisa disampaikan pada kelompok kecil dan kelompok perorangan, kelompok kecil atau perorangan gitu ya. Nah, karena memang kalau yang sifatnya klasikal umum itu untuk kelas umum, tapi kalau untuk yang topik tertentu ini posisinya spesifik untuk perorangan atau kelompok kecil. Jadi kalau misalkan pokok bahasanya kingdom, kingdom kan besar ya, misalkan gitu ya, di biologi kingdom kerajaan, atau misalkan animalia prosesnya gitu. Nah itu posisinya terlalu besar. Nah spesifikan lagi misalkan animalia plantae, nah itu menjadi lebih spesifik lagi. Nah itu boleh dilakukan gitu ya, atau itu menjadi salah satu contoh bahan topik tertentunya gitu, jadi spesifik gitu. Lalu ada pengorganisasian siswa, materi, sumber ruangan, dan waktu yang diperlukan. Karena memang kalau di kelompok kecil dan perorangan ini posisinya itu harus disiapkan ya, harus disiapkan dengan baik gitu. Mulai dari bagaimana mengorganisasikan siswa ya, memanage gitu ya siswa
terkait dengan misalkan kan mereka masing-masing berbeda ya kemampuannya, maka kita harus juga memperhatikan atau menyebarkan bahwa setiap siswa kita harus pantau ada satu yang ketika misalnya dibuat kelompok ada satu orang yang posisinya itu dijadikan sebagai leader, atau kita tahu misalkan dia 5 besar atau 10 besar di kelas, sehingga itu nanti akan menjadi acuan panduan di dalam rangka nanti di diskusi di kelompok kecilnya gitu ya. Terus saja juga materi. Nah, materi terkait dengan tadi itu harus dispesifikan, lalu sumber. Nah, sumber ini juga menjadi hal yang harus disiapkan ya. Bisa kalau sekarang kita menggunakan internet gitu ya, dengan link-link yang memang luar biasa gitu ya, banyak sekali, tinggal kita memilihkan linknya gitu ya, memberikan baik misalkan link jurnal atau misalkan link buku ya yang bisa di search gitu ya sehingga memudahkan anak. Lalu ruangan juga seperti apa gitu ya, dikondisikan agar kondusif kalau misalnya kita bikin kelompok kecil gitu ya. Lalu juga waktu yang diperlukan. Nah, ini waktu yang diperlukan menjadi hal yang penting ya, karena manajemen waktu itu menjadi salah satu kunci di dalam rangka keberhasilan proses pembelajaran di kelas gitu ya. Nah, juga di penggunaan di kelas kalau untuk kelompok kecil dan perorangan itu ada baiknya gitu ya, baiknya pada saat proses kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan ya, agar efektif dan efisien itu biasanya ada rangkuman gitu ya, ada rangkuman lalu ada laporan atau pemantapan. Jadi tidak hanya transfer knowledge, tapi kita menuntut konstruktivisme berpikir atau membangun anak untuk berpikir terkait dengan pengetahuan yang sudah disampaikan atau dibahas ya. Tentu dengan rangkuman itu ya, membuat kita di terakhir membuatkan penugasan kepada siswa untuk membuat rangkuman, lalu ada misalkan laporan ya gitu, lalu ada pemantapan. Jadi silakan nanti dibuat bagaimana apa yang diperlukan ya, tentu disesuaikan dengan pokok bahasannya. Kalau laporan berarti bisa proses pembelajarannya itu adalah seperti observasi gitu ya, atau eksperimen gitu. Kalau pemantapan berarti posisinya bisa sebagai kayak untuk pembahasan kuis gitu ya. Jadi kuis-kuis yang dilakukan di terakhir diberikan penekanan-penekanan, atau eksperimen juga bisa gitu ya posisinya. Nah, selanjutnya di dalam prosesnya ya, penggunaan di kelas diperlukan pengenalan siswa secara pribadi. Nah, ini tentu tadi sebenarnya sudah disinggung di awal terkait dengan keterampilan mengajar di kelompok kecil ya atau perorangan. Karena memang secara pribadi kita harus mengenal dan mengetahui itu ya, mengenal dan mengetahui bagaimana kebutuhan dari siswa gitu. Itulah kenapa kalau misalkan kita belum ada data, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang itu sebenarnya nanti data untuk kita bahwa tingkat kemampuan anak A, B, C, D, E gitu ya, sampai misalkan Z gitu, anak-anak itu kita tahu nih, oh batas kemampuannya di sini, sehingga itu nanti menjadi modal untuk pengenalan siswa, selain misalkan nanti ada data terkait dengan latar belakang pendidikan begitu ya. Nah, itu menjadi hal yang perlu diketahui oleh seorang pendidik gitu ya, seorang guru gitu. Lalu juga selanjutnya bisa juga terkait dengan tugas terstruktur, kerja bebas dan terjadwal. Jadi untuk kelompok kecil dan perorangan ini gitu ya, itu bisa diberikan tugas terstruktur. Jadi tugas terstruktur ini kan posisinya memang sudah di create ya, sudah disusun gitu oleh
oleh guru sehingga endingnya itu mendapatkan yang sudah ditetapkan gitu ya. Kayak misalkan kalau struktur misalkan pertanyaan mengenai ordo atau spesies. Jadi nanti kan setiap nama spesies kan nanti ada pembagiannya. Mulai dari misalkan aturan namanya gitu. Nah, itu mulai dari atas gitu ya, yang kingdom, animalia dan seterusnya itu posisinya bisa distrukturisasi agar sistematis gitu ya. Kalau kerja bebas, nah kerja bebas di sini maksudnya bukan bebas secara bebas gitu ya, tetapi ada arahan dengan mereka mengobservasi lalu bisa juga memberikan laporan gitu ya. Jadi mereka tetap ada rangkuman gitu ya dan terjadwal. Terjadwal ini tentu bisa kontinuitas. Jadi dalam misalkan sehari atau misalkan seminggu gitu ya proses pembuatan atau penugasannya sehingga nanti hari ini apa, besok apa, ya besok lagi apa. Nah, setelah seminggu kemudian itu guru memberikan misalkan untuk misalkan presentasi sehingga mereka sudah terbiasa gitu ya dengan proses penggunaan di kelas terkait dengan kelompok kecil dan perorangan. Gitu ya, next ya. Nah, ini ada komponen-komponen mengajar kelompok kecil dan perorangan ya, kelompok kecil dan perorangan. Ini ada mengadakan hubungan secara pribadi dengan siswa gitu ya, komponennya yang pertama. Yang kedua mengorganisasikan kegiatan pembelajaran ya. Yang ketiga membimbing dan memudahkan belajar. Yang keempat merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, ini 4 komponen yang harus kita cermati ya di dalam proses kita mengimplementasikan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Oke ya, saya mungkin memberikan beberapa contoh ya terkait dengan mengadakan hubungan secara pribadi dengan siswa. Ini sengaja ya saya ukuran fontnya saya bedakan dan saya beri warna yang berbeda. Ini menjadi fokus soalnya menjadi fokus. Nah, misalkan contoh di mengadakan hubungan secara pribadi dengan siswa. Nah, bisa juga kita contohnya gitu ya, salah satu contohnya mendengarkan dan memberikan respon kepada siswa. Jadi ketika kita mendengarkan dan memberikan respon kepada siswa, misalkan kita menjelaskan gitu ya, kita menjelaskan pokok bahasan gitu, misalkan mengenai sel gitu ya. Nah, si anak langsung merespon gitu terkait dengan apa yang kita jelaskan. Nah, kita dengarkan. Nah, kita dengarkan responnya seperti apa gitu ya. Kita dengarkan dengan baik gitu ya apa yang menjadi yang sudah dia ketahui gitu. Itu akan lebih dekat gitu ya. Posisinya akan lebih membangun hubungan secara pribadi dengan siswa gitu. Itu akan lebih diterima gitu. Nah, contoh selanjutnya bisa dengan misalkan kehangatan dan kepekaan. Nah, kehangatan dan kepekaan ini juga menjadi hal yang penting. Terkadang kan apalagi IPA ya, ilmu pengetahuan alam atau biologi gitu ya. Sains itu kan lebih condong banyak ke arah yang saintis gitu ya, serius gitu pembelajarannya. Nah, maka dengan adanya kita kehangatan atau peka gitu terhadap kebutuhan atau kondisi siswa pada saat pembelajaran ya di perorangan dan kelompok kecil ini itu akan lebih mengefektifkan gitu ya mengajar di kelompok kecil dan perorangan. Jadi kalau misalkan ada siswa yang jahil lalu siswa yang dijahili ngelapor, Bu si ini jahil, nah itu harus segera kita peka dan memberikan teguran gitu ya terhadap anak yang menjahili itu gitu sehingga itu menjadi salah satu poin penting juga di dalam rangka
hubungan kita dengan siswa itu terjalin gitu ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran ini salah satunya bisa mengatur kelompok ya, contohnya mengatur kelompok. Jadi kita di dalam rangka kelompok kecil itu juga harus benar-benar mengatur kelompoknya dengan baik. Tadi saya sudah singgung di awalnya, sehingga misalkan sebaran anak-anak yang boleh dikatakan menjadi leader di dalam kelompok kecil itu rata gitu ya. Jadi sehingga itu akan membimbing gitu kan teman-teman sejawat yang lain untuk bisa gitu mengelaborasi bahan atau pokok bahasan yang sudah dibahas di kelas gitu ya, seperti itu. Lalu selanjutnya contohnya bisa juga memvariasikan kegiatan. Nah, ini memvariasikan kegiatan ini juga penting nih. Jadi memang karena IPA ya, karena IPA terus biologi gitu ya. Lalu nanti kalau di IPA ada fisika, itu tuh harus divariasikan. Jadi tidak hanya monoton, misal pembelajarannya hanya di buku saja gitu ya. Jadi kalau kita di mengelola kelas kan sebelumnya ya menggunakan variasi gitu ya, baik dari misalkan tadi sumber belajar gitu ya, entah itu tidak hanya buku saja, menggunakan link internet, bahan bacaan jurnal gitu ya, di website jurnal, atau misalkan ada apa namanya ruang-ruang virtual gitu di prakteknya gitu ya. Sekarang banyak tuh ya virtual reality gitu ya, augmented reality gitu. Jadi itu bisa digunakan gitu ya dalam rangka mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, atau misalkan di dalam proses pembelajaran itu ada kuis-kuis ya, kuis-kuis yang berbasis online ya, sehingga anak-anak itu ketika belajar itu tidak monoton belajar tetapi sambil mengerjakan kuis kayak kuisis gitu ya kan. Itu bagus sekali gitu ya, karena ada apresiasi juga ketika dia benar gitu ya, tinggal disesuaikan dari si guru gitu ya, bagaimana mendesainnya seperti apa gitu ya. Itu contoh-contohnya sederhana ya. Nah, misalkan juga di membimbing dan memudahkan belajar. Nah, tentu kita juga harus memudahkan ya, membimbing dan memudahkan. Jadi kalau misalkan kita prosesnya ya, kita harus juga memberikan apa namanya tuh supervisi ya. Contohnya memberikan supervisi. Jadi supervisi kan bahasa sederhananya itu kan membimbing, mengarahkan dan memperbaiki gitu. Jadi bukan justru menjudgment ketika misalkan kelompok kecil ini ketika diberikan tugas untuk diskusi lalu mereka bercanda. Nah, bukan seperti itu prosesnya, tapi kita bimbing. Jadi, nak, di mana sulitnya gitu, nak, apa yang dibahas gitu, apa yang bisa dibantu. Jadi di situ peran guru sebagai fasilitator juga, supervisor juga. Jadi bukan yang justru menjudgment pada saat proses mereka sedang mengelaborasi, sedang mengeksplor gitu ya tugas atau bahan diskusi yang sudah diberikan oleh guru gitu. Itu menjadi hal yang penting, dan memudahkan ini posisinya terkadang guru itu, maaf ya, terkadang guru itu menjelaskannya agak jelimet gitu, agak susah. Nah, itu yang harus disederhanakan. Jadi kan kalau 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 kita bisa menyederhanakan atau memudahkan dalam proses penjelasan gitu ya, itu akan lebih enak gitu. Gitu. Jadi kan orang yang apa ya, baik gitu, atau guru yang baik. Maaf ya. Maksudnya orang yang baik itu ada guru yang baik itu adalah guru yang mampu menyampaikan ya hal-hal yang mungkin dikatakan sulit dengan sederhana gitu. Nah, sehingga mudah difahami oleh peserta didik gitu ya. Jangan yang udah sulit jelimet gitu dijelimitin lagi ya, kasihan anaknya kan gitu. Nah, seperti itu contohnya ya. Dan itu memang harus dari awal sampai akhir tuh supervisinya. Jadi membimbingnya itu mengarahkan dan mengevaluasi lalu memperbaikinya itu sampai akhir, sehingga anak
terasa gitu proses perbaikannya ya. Nah, lalu ada keterampilan di komponennya, di komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini ada merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, tentu di awal gitu ya, kita harus menetapkan bersama-sama dengan siswa terkait dengan tujuan belajar. Jadi memang di awal kita harus menyampaikan tujuan belajar kita ini apa, misalkan untuk mengetahui atau memahami kerja sel gitu, sehingga anak-anak fungsi dan kerja sel, sehingga anak-anak sedari awal sudah kita tanamkan, oh ya ini untuk mengetahui atau belajar ya terkait dengan kerja dan fungsi sel gitu, sehingga anak-anak ngeh gitu. Nanti kan setiap sel kan banyak itemnya, sehingga anak-anak sudah mulai berfokus, oh ya gitu, seperti itu. Lalu contoh selanjutnya juga merencanakan kegiatan pembelajaran bersama dengan siswa, boleh ya. Jadi perencanaannya dengan siswa gitu ya. Tentu di awal guru sudah membuat desain bagaimana pembelajaran akan dilaksanakan ya di RPP atau modul ajar satu lembar gitu ya. Nah, sehingga nanti di kelas kita akan memberikan kayak semacam penyamaan persepsi kepada siswa, sehingga siswa juga akan lebih mudah melaksanakan proses kegiatan KBM pembelajaran di kelas gitu ya. Nah, selanjutnya contohnya juga guru di sini bisa melakukan sebagai penasehat ya apabila diperlukan. Jadi memang merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini juga memang harus dilandasi guru itu sebagai juga bisa dilakukan sebagai penasehat. Jadi tidak pure mutlak transfer knowledge saja, tapi juga bisa dijadikan atau dikaitkan dengan, apalagi sekarang ya, sekarang di era mau ke 5.0 itu isu-isu SDGs gitu ya, Sustainable Development Governance gitu. Jadi artinya pendidikan berkelanjutan itu tuh harus benar-benar sebenarnya gitu ya, proses pembelajarannya itu dikaitkan dengan isu-isu isu-isu kekinian. Misal tadi kalau misalkan kita dari awal kita sudah membahas sel. Nah, itu tuh harus dikaitkan dengan isu yang sekarang. Apakah misalkan terkait dengan kalau kekinian kayak isu sel cloning gitu kan. Cloning sel gitu ya, atau misalkan apalagi mutasi genetik gitu. Nah, itu tuh harus dikaitkan sehingga anak-anak nanti kita juga memberikan kebebasan gitu ya pada kelompok-kelompok untuk mereka men-search atau menanyakan gitu ya terkait dengan bagaimana mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan misalkan sel tadi gitu ya, sel cloning gitu ya, rekombinan gitu, sehingga nanti mereka akan ngeh dan mengerti bagaimana aplikasi penggunaan keilmuan itu, bukan hanya sekedar knowledge saja gitu. Maka itu harus benar-benar direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan peserta didik dengan baik gitu ya. Nah itu ya di keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, sehingga diharapkan bahwa di materi ini kalian benar-benar bisa mengoptimalkan ya terkait dengan perencanaan dan nanti contoh videonya seperti apa gitu ya. Baik ya, itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Saya see you goodbye next time gitu ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.